Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Gunung tidur akan meletus. Apakah ayahmu selama ini sudah mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Majang Canda Birawa. Dalam seri ke-643 ini, dengan para pemain, Kenevin sebagai Kiai Jayeng, Mogan, Naryo, dan Amriza sebagai penduduk, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sahabat Kiai Jayeng itu semakin penasaran, ingin mengetahui apa yang sedang dipikirkan Kiai Jayeng. Dari raut wajahnya, nampak sekali Kiai Jayeng resah gelisah, seperti sedang menyangga sebuah beban yang berat luar biasa. Matanya memandang aliran sungai kecil yang airnya gemercik beriak, menjadi tempat beberapa ekor ikan yang berenang dengan bebasnya.
Kamu melamun seperti orang kehilangan kekasih mati di telan lahar saja. Kamu memikirkan apa? Ada yang aku pikirkan. Ayolah, ceritakan padaku. Biasanya kau tidak pernah menyembunyikan sesuatu dariku. Aku ini kan sahabat dekatmu. Tidak, aku tidak mungkin bercerita. Aku tidak bisa melakukannya. Aku ini sahabatmu. Biasanya apapun kau ceritakan padaku. Aku pun juga. Jika ada sesuatu dalam pikiranku, aku bercerita kepadamu. Tapi sekarang kau tampak aneh. Ada apa? Tidak mungkin aku bercerita. Ayo, berceritalah. Aku tidak akan memanjangkannya kepada siapapun. Jangan. Kamu ini. Maafkan aku. Untuk yang satu ini, aku tidak bisa bercerita. Jika kau cemas, aku akan bercerita kepada orang lain. Aku bersumpah, aku tidak akan bercerita kepada siapapun. Bahkan kepada istriku, aku tidak akan bercerita. Bagaimana? Bagaimana? Kamu masih merasa ragu-ragu? Baiklah, aku akan bersumpah. Demi... Kamu ini... Nah, berceritalah. Aku mengetahui sesuatu yang luar biasa. Hal yang selama ini menjadi pembicaraan kita. Juga pembicaraan semua penduduk di sekitar Padang Karautan. Loh, tentang apa? Ingat, kamu harus berjanji. Kamu tidak akan bercerita kepada siapapun. Iya, aku berjanji. Aku tidak akan menceritakan kepada orang lain. Suara mengaum dari Padang Karautan yang menggelegar bagai seekor singa itu ternyata Sri Baginda. Apa maksudmu? Maksudku sudah jelas. Tetapi ingat, kamu harus menepati janjimu. Kamu tidak akan bercerita kepada siapapun. Baginda? Iya. Aneh. Kau tentu sedang mengigau ya? Kau sedang melamun, mengangan-angankan sesuatu. Dan kau mencoba mengubah seolah benar-benar terjadi seperti yang kau angankan itu. Ya, aku masih waras. Aku belum gila. Dengar, baru saja tadi datang ke rumahku seorang Brahmana bernama Logawe. Brahmana Logawe itu kemudian berbicara dengan Kisanak Peraji Gading yang dalam beberapa hari ini meminta bantuan kepada istriku untuk menyiapkan rangsum setiap hari. Dari pembicaraan mereka itulah aku mengetahui siapa sebenarnya suara singa yang mengaum itu. Dengan jelas dan gamblang Kiai Jayeng berbicara, menceritakan kepada sahabatnya tentang apa yang diketahuinya. Sahabatnya itu semula kurang begitu mempercayainya, namun akhirnya dia percaya juga. Manakala cerita Kiai Jayeng itu berakhir, tatapan keduanya menerawang ke arah Padang Karautan. Itulah ceritanya. Kamu masih belum percaya? Aku percaya. Iya, sekarang aku percaya. Nah, itulah yang membuat kepalaku seperti terlampau berat menyangganya. Aku orang biasa. Aku hanya penduduk sekitar Karautan ini. Tiba-tiba aku mengetahui sebuah rahasia yang sedemikian besar dan pentingnya itu. Ya. Aku mengerti. Lalu, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Sri Baginda dengan apa yang dilakukannya itu? Mengapa dia harus mengaum seperti seekor singa? Mengapa dipilih adalah Padang Karautan ini? Mengapa tidak di tengah hutan yang mengerikan? Padang Karautan, meski hanya padang ilalang, akan tetapi lebih mengerikan dari hutan lebat macam apapun. Aku menjadi lebih penasaran dari kamu. Ingat, kamu tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Apa yang kita ketahui ini sangat rahasia, mengerti?
Sang waktu merambat ke arah sedikit lebih siang lagi. Mereka kemudian berpisah karena Kiai Jayeng pulang ke rumah. Tetapi ternyata kegelisahan Kiai Jayeng itu menular pula pada sahabatnya itu. Di sebuah gardu di sudut jalan, orang itu termangu. Katanya ke Pategalan. Apa yang kau lakukan di sini? Ini siang hari. Mengapa kau berada di gardu? Bawa apa kau itu? Nangka. Bagus. Aku suka. Mana? Kita makan. Kau ini kalau ada makanan. Ya, kebetulan sekali. Perutku belum kemasukan apa-apa. Ada apa toh? Sepagi ini kau sudah melamun di sini. Apa yang kau pikirkan? Aku tidak berminat bercerita kepadamu. Lah, kau ini ada apa toh? Ayo, ceritalah. Kau bertengkar dengan calon istrimu itu ya? Enggak. Oh, lalu soal apa? Soal apa? Ayo berceritalah. Kali ini jangan. Aku tidak bisa menceritakan apa-apa. Lah kenapa? Kang Jayeng yang menceritakan rahasia itu menyumpahku untuk tidak bercerita kepada siapapun. Kang Jayeng? Iya. Kau membuatku semakin penasaran saja. Ayo katakan. Jangan berhasil seperti itu. Jayeng mengapa? Tidak. Aku tidak akan bercerita. Kau ini masa begitu saja tidak mau bercerita? Kalau memang Jayeng menyumpahmu, aku juga bersumpah. Aku tidak akan bercerita kepada siapapun. Aku berjanji tidak akan menceritakan kepada siapapun. Aku tidak mempersoalkan kau. Kalau aku menceritakan kepadamu, aku telah melanggar sumpah itu. Alah, sumpah itu soal kecil. Kau ini siapa? Kau ini orang kecil. Coro ibaratnya. Yang batara di langit sana tidak akan sempat memikirkan sumpahmu. Ayolah, ceritakan kepadaku. Soal apa? Suara yang mengaum itu. Kenapa? Suara yang mengaum itu ternyata seorang raja yang bertapa. Raja? Raja Singasari, junjungan kita. Benarkah apa yang kau katakan itu? Iya. Maka demikianlah, meski sumber berita yang pertama sudah berpesan dengan amat sangat untuk tidak bercerita kepada orang lain, berita bahwa Sri Baginda sedang melakukan tapa brata itu telah menjalar dari mulut ke mulut, hingga tidak berapa lama kemudian, segenap penduduk yang tersebar di sebelah barat Padang Karautan itu telah mengetahuinya. Bahkan kemudian Kiai Jayeng terkejut ketika seseorang menemuinya. Seseorang itu ternyata adalah penduduk yang dikenalnya. Dari mana kamu, Adi? Baru saja menderes Legen, Kang. Biasanya sore kamu baru pulang. Ada sesuatu yang menghentikan pekerjaanku, Kang. Loh, ada apa? Aku akan bercerita sesuatu. Akan tetapi kau harus berjanji kepadaku. Berjanji apa? Kau tidak akan menceritakan kepada siapapun. Bersumpahlah, Kang. Ya, baiklah. Aku bersumpah. Sri Baginda bertapa di Padang Karautan, Kang. Nah, kau terkejut bukan? Ingat, kau harus berjanji untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Siapa yang bercerita tentang hal itu kepadamu? Aku tidak bisa bercerita. Aku harus menjaga namanya. Kau tidak percaya? Kamu harus menyebut siapa yang bercerita tentang itu kepadamu. Aku tidak bisa bercerita. Apa kepentinganmu? Mulut rusak. Sudah diberitahu jangan bercerita pada orang lain, ternyata bercerita juga. Sampai geledek. Kau mengumpatiku? Menurut yang kamu dengar, apa yang dilakukan Baginda di Padang Karautan itu? Katanya, Sri Baginda bertapa.
akan membangun istana di padang karautan itu dengan menggunakan pasukan jin. Sebuah cerita yang berkembang. Gila. Wajah Kiai Jayeng merah padam. Ternyata sahabat karibnya itu tidak bisa menyimpan rahasia. Kehadiran Sri Baginda yang sedang melakukan tapa brata itu telah menjalar tidak tercegah dibicarakan siapapun. Dengan langkah lebar, Kiai Jayeng menemui sahabatnya yang dianggapnya bermulut lancang itu. Dan tanpa berbicara lebih dulu, pakaian lelaki itu dicengkramnya. Apa yang akan kau lakukan ini? Rasakan ini. Aduh. Apa yang kau lakukan ini? Harusnya akulah yang bertanya kepadamu. Apa yang telah kamu perbuat? Hah? Kamu gila. Kamu sudah bersumpah untuk tidak membocorkan rahasia itu. Tapi mengapa kamu ceritakan pada orang lain? Semua orang sekarang sudah tahu dengan apa yang terjadi. Mengapa kamu tidak bisa menjaga mulutmu? Hah? Aku tidak bercerita kepada siapapun. Bohong. Aku hanya bercerita kepadamu. Aku tidak bercerita kepada orang lain. Hanya kamu yang mendengar cerita itu dari mulutku. Kalau sekarang semua orang di padukuhan sebelah barat Karautan mengetahui kamu yang membocorkan rahasia itu, kamu benar-benar setan. Kamu telah bersumpah, kamu akan dikutuk oleh dewa. Kamu akan disambar petir, tahu? Ayo, kamu tidak mau mengaku? Aku mengaku salah. Matamu. Maafkan aku, Kang Jayeng. Kamu pikir kalau kamu sudah minta maaf seperti itu akan mengembalikan keadaan? Yang bertapa di padang karautan itu seorang raja. Beliau tidak ingin apa yang dilakukannya itu sampai diketahui oleh orang banyak. Jika Sri Baginda itu mengetahui, akulah sumber yang telah mengobrol cerita itu. Aku akan dibunuhnya. Bahkan segenap penduduk di tepian karautan ini akan ditumpas, tahu? Wajah Kiai Jayeng merah padam menahan geram. Dia benar-benar marah, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa karena sudah terlanjur. Tanpa berkata apa-apa, Kiai Jayeng kemudian berbalik dan dengan langkah lebar dia pulang. Sahabatnya yang baru saja dihajarnya itu mengelus-elus dagunya yang terasa memar dan berdarah. Dan dengan tertatih-tatih, dia berdiri dan melangkah. Sebuah kemarahan telah menjalar pula di dalam dadanya. Kau gila! Apa-apaan ini? Kamu benar-benar gila. Kamu tidak menepati janjimu. Janji apa? Kamu berjanji, kamu telah bersumpah tidak akan bercerita pada siapapun. Kamu pasti membocorkan rahasia itu. Sekarang semua orang tahu. Gila kamu. Aku tidak menceritakan pada siapapun. Jangan mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku hanya bercerita kepadamu. Dan akibatnya, semua orang tahu. Aku tidak bercerita pada siapapun. Aku hanya bercerita pada istriku. Kalau begitu, apa istrimu perlu dihajar mulutnya? Gila, kau akan melakukan itu? Rasakan ini. Aduh. Gila, kau menjetasku, aduh. Mulutmu terlampau panjang. Ya! Sang waktu terus merambat, matahari yang bersinar terang seolah menjadi saksi atas pembicaraan hangat yang terjadi di antara penduduk di sisi barat padang karautan, menjadi saksi pula kegelisahan Kiai Jayeng dan istrinya. Sementara itu, di sudut lain dari padang karautan, Brahmana Loh Gawe duduk termangu di atas sebongkah batu. Pikiran Brahmana itu menjelajah ke segenap sudut. Dia berpikir, kalau
Namun pikirannya menerawang melayang-layang. Dia ingat pada apa yang dikatakan Wong Panambas. Sebuah masa silam yang aneh adalah sebuah peristiwa yang sulit dimengerti. Ken Arok, Sri Maharaja Singasari mempunyai latar belakang seperti itu. Brahmana Loh Gawe tetap duduk di tempatnya, tidak memperdulikan matahari yang mengguyurkan sinarnya ke sekujur tubuhnya. Sang surya yang terang benderang itu terus beranjak semakin tinggi dan kemudian bergeser doyong ke arah barat, hingga kemudian senja merambat menuju ke arah datangnya malam. Brahmana Loh Gawe terkejut ketika menebarkan pandangan matanya ke arah barat. Obor, banyak sekali obor. Siapa yang menyalakan obor itu? Brahmana Loh Gawe yang melihat obor dinyalakan seperti memagari padang karautan itu terkejut. Brahmana Loh Gawe bergegas mendekati tempat itu. Ditemuinya Kiai Jayeng dan istrinya yang nampaknya juga kebingungan melihat perkembangan yang terjadi. Oh, Bapak Brahmana Loh Gawe, apa yang telah terjadi Kisanak Jayeng? Oh, Bapak Brahmana Loh Gawe, apa yang telah terjadi Kisanak Jayeng? Mengapa orang-orang itu menyalakan obor? Aku tidak bisa mencegahnya, Bapak. Aku bersalah. Akulah yang bersalah. Oh, ada apa? Gara-gara aku tidak bisa menyimpan rahasia. Apa yang aku ketahui, aku ceritakan pada seorang sahabat. Namun cerita itu menjalar. Dan kemudian, semua orang di padukuhan ini mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Sri Baginda di padang karautan itu. Tidak sadarkah Kisanak? Apa yang terjadi itu akan membuat Sri Baginda itu marah. Itulah Bapak. Bagaimana Bapak? Apa yang sebaiknya aku lakukan? Mengapa mereka menyalakan obor itu? Mengapa mereka justru melakukan itu? Aku sudah mencegahnya Bapak Brahmana. Namun mereka lebih mempercayai orang lain. Orang lain? Siapa orang lain itu? Aku kurang tahu Bapak. Dan nampaknya tidak ada seorang pun yang tahu siapa orang itu. Orang itu bukan penduduk di padukuhan ini. Aneh. Rupanya ada orang yang berkepentingan dengan apa yang dilakukan oleh Sri Baginda itu. Apakah Kisanak melihat wujud orang itu secara langsung? Tidak, Bapak. Lalu, siapa yang melihat orang itu? Ki Buyut. Ki Buyut? Benar, Bapak. Ki Buyut adalah orang yang paling berpengaruh di padukuhan kami. Ki Buyut itulah yang kemudian memerintahkan kepada beberapa orang untuk menyalakan obor. Baiklah kalau begitu. Aku akan menemui Ki Buyut itu. Brahmana Loh Gawe melangkah meninggalkan Kiai Jayeng yang cemas. Kiai Jayeng memperhatikan kepergian Brahmana itu dengan segenap degup jantungnya. Nyai Jayeng yang semula berdiri mematung di depan pintu rumahnya, bergegas berlari mendekati suaminya. Bagaimana, Kang? Kita benar-benar bernasib malang, Nyai. Nasib kita buruk. Gara-gara aku tidak mampu menahan rahasia itu. Akibatnya, semua orang di padukuhan kita mengetahui siapa yang terdengar mengaum itu. Mereka menyalakan obor. Gila. Mereka tidak menyadari, Nyai. Apa yang dilakukan itu bisa membuat Sri Baginda murka. Dan jika Sri Baginda menghendaki, kita semuanya bisa ditumpasnya. Bukan suatu hal yang sulit bagi Sri Baginda, Nyai, untuk melakukan hal itu. Lalu, apakah kita semua akan mati, Kakang? Bagaimana, Kakang? Entahlah, Nyai. Sementara itu, bulan sepenggal bersinar terang di langit sebelah barat tanpa menarik perhatian siapapun. Brahmana Loh Gawe mendekati obor-obor yang dinyalakan, mengitari tepian padang karautan. Dada Brahmana Loh Gawe berdesir, menyaksikan obor itu dari dekat. Tidak ada orang. Rupanya obor itu dinyalakan, lalu ditinggalkan pergi begitu saja. Apa maksudnya?
Brahmana Loh Gawe menebarkan pandangan matanya, namun tidak seorang pun manusia yang tampak. Obor dengan bahan bakar minyak, jarak, dan lemak itu bahkan ada yang mulai padam. Brahmana Loh Gawe terus menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru. Akhirnya Brahmana Loh Gawe melihat seseorang yang berdiri termangu bagai tengah merenungi sesuatu. Oh, ada seseorang yang berdiri di sana. Siapa dia? Dengan tidak bermaksud menyembunyikan diri, Brahmana Loh Gawe mendatangi orang yang sedang berdiri itu. Semakin dekat, Brahmana Loh Gawe berdesir ketika merasa mengenali orang itu. Belum lagi Brahmana Loh Gawe mengucapkan sesuatu, orang itu telah menyapanya. Selamat malam, Bapak Loh Gawe. Rupanya kau Kisanak Gajah Wengker. Benar, Bapak Loh Gawe. Aku tidak menduga sama sekali akan berjumpa dengan Kisanak Putut Gajah Wengker di sini. Menunjukkan betapa sang penambahan Wipayana di kaki Gunung Gangsir benar-benar orang yang sidik paninga, mengetahui apapun yang terjadi di belahan dunia ini, hingga mengutus Kisanak Putut Gajah Wengker untuk datang pula ke tempat ini. Bapak Loh Gawe sendiri juga orang yang sidik paningal, yang ketajaman mata hatinya bisa mengetahui bahwa akan terjadi sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Namun yang tidak aku ketahui, permainan apakah sebenarnya yang sedang dipersiapkan oleh sang Panembahan melalui tangan Ki Putut dengan nyala obor-obor itu? Bulan sepenggal di langit itu bersinar dengan terang. Bintang-bintang tidak kalah bercahaya bertaburan, membuat langit serba gemerlap. Bersepakat menerangi lebatnya padang karautan. Sekian saat lamanya, Putut Gajah Wengker tidak berbicara apapun, belum juga menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Brahmana Loh Gawe. Bagaimana Kisanak? Permainan apakah sebenarnya yang telah disiapkan oleh sang Panembahan melalui tangan Kisanak Putut Gajah Wengker ini? Karena sang Panembahan mempunyai pendapat yang mendasar, Bapak Loh Gawe. Pendapat mendasar apakah itu? Apa yang dilakukan oleh Sri Baginda Singasari itu harus dicegah. Oh, begitu. Jadi sang Panembahan Dwipayana berpendapat apa yang dilakukan oleh Tuanku Ken Arok itu harus dicegah. Ya, benar. Bagaimana dengan pendapat Bapak Loh Gawe sendiri? Atau mungkin tidak sependapat? Masalahnya, apakah sebenarnya yang dikehendaki Ken Arok itu dengan Mesu Brata yang dilakukannya itu? Apakah Bapak Loh Gawe benar-benar tidak tahu? Ken Arok itu sedang berusaha untuk mengubah takdir yang akan menimpa dirinya. Ia dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Keliru, Bapak Loh Gawe. Sri Baginda tidak sedang dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Akan tetapi berusaha menggagalkan kutukan yang dijatuhkan kepadanya. Meskipun mungkin untuk maksudnya itu mungkin harus berjatuhan korban-korban berikutnya. Demikiankah pendapat sang Panembahan? Benar. Sebuah pendapat yang menarik sekali. Rasanya ingin sekali aku memperbincangkannya. Adakah Bapak Panembahan itu hadir pula di tempat ini? Ataukah cukup dengan mengutus Kisanak Putut Gajah Wengker saja? Aku telah mendapat perintah untuk datang ke tempat ini. Namun, apakah sang Panembahan itu benar hadir di padang ilalang yang mengerikan ini? Ataukah tidak? Aku tidak tahu. Aku berharap semoga sang Panembahan sebenarnya telah berada di sekitar tempat ini. Pembicaraan yang terjadi itu terhenti. Ketajaman pendengaran dan panca indera Brahmana Loh Gawe dan Putut Gajah Wengker mampu menangkap sesuatu yang tidak wajar. Serentak keduanya menoleh pada sebuah arah. Nah, apakah yang akan dilakukan oleh Putut Gajah Wengker di padang karautan itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.